Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai apa yang orang tidak ketahui tentang dirimu. Di sini seperti biasa ya guys ya, ada dua file yang udah aku kasih tanda ya untuk masing-masing filenya ya. Ini ada file 1 aku kasih tanda dengan bunga air mancur berwarna merah. Cantik ya guys ya. Dan ini file kedua dengan aku kasih tanda bunga air mata pengantin berwarna pink candy. Alright. Well guys, seperti biasa ya, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. And kalau kamu mau shopping aneka boneka paket yang cantik, lucu, imut-imut, maka kamu bisa kunjungi all shop aku. And linknya itu udah ada di description box ya guys ya. Well guys, seperti biasa, gunakanlah intuisi kamu untuk memilih. Ada file 1 dengan bunga air mancur dan file kedua dengan bunga air mata pengantin berwarna pink. Alright. Hai, file 1, ini file kamu ya dengan tanda bunga air mancur berwarna merah. Wow, ini file kamu guys ya. Mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan file ke-1 ya. Buat kamu-kamu yang pilih file ke-1, apa yang orang tidak ketahui tentang dirimu ya guys ya. Ini seperti sebuah story ya, untold story atau your secret ya guys ya, yang mana cuma kamu dan Tuhan yang tahu atau orang-orang sekitarmu, keluarga kecilmu yang tahu ya tentang sesuatu mengenai dirimu yang tidak diketahui oleh orang lain ya. Oke, di sini ada Nine of Swords, ada Seven of Wands. Oke, ada Ace of Swords. Ada Four of Swords. Ada The Sun. And ada Ten of Swords. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan di file 1. Oke guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. And yang strong di sini energinya itu berasal dari zodiak yang berelemen air signs ya, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Well guys, di sini apa sih yang orang tidak ketahui itu tentang dirimu ya guys ya? Aku melihat di sini ya banyak sekali beberapa hal yang mungkin saja tak terlihat ya atau yang tak nampak ya mengenai dirimu atau tentang kehidupanmu ya guys ya. Bisa juga ini adalah sesuatu yang kamu sembunyikan ya. Kamu tidak ingin ungkapkan atau tidak ingin orang lain itu tahu ya tentang story yang ada di dalam kehidupanmu atau tentang dirimu secara detail ya guys ya. Yang mana kamu ini sepertinya di sini ya masih menyimpan rasa trauma ya guys ya.
dikonfirmasi oleh Nine of Swords ya guys ya. Kamu tuh masih ada rasa trauma loh guys ya, yang mungkin saja tanpa kamu sadari atau yang kamu sembunyikan ya, yang hanya kamu sendiri yang tahu gitu loh guys ya. Kamu tuh pernah tersakiti loh di masa lampau atau di masa lalu ya. Entah kamu ini tersakiti oleh mantan ya, mantan pasangan, mantan kekasih kah, mantan pacar kah, atau mantan suami ya guys ya, atau mantan tetangga bisa juga ya, atau mantan teman gitu loh guys ya, ex ya, orang yang sudah pernah menjadi mantan gitu loh guys ya, yang mana kamu tuh pernah dulunya tuh terkoneksi ya, berinteraksi dengan intens atau sering dengan orang ini atau dengan beberapa orang ini, tapi kamu udah cut off koneksi, udah pergi, udah menjauh ya, udah melepaskan diri ya, udah keluar dari kehidupannya ya guys ya, tapi masih ada meninggalkan rasa trauma ya. Ada trauma yang berkepanjangan ya, tapi ada juga trauma yang masih belum bisa kamu sembuhkan ya. Terkadang kalau ada orang yang mirip dengan orang yang pernah menyakiti kamu itu ya, atau perlakuannya itu sama, hampir sama dengan orang yang pernah menyakiti kamu, itu kadang kamu tertrigger loh guys ya, tertrigger sendiri ya, luka itu kembali kayak meluap atau muncul gitu ya, ibarat kata ya, luka yang sudah jadi koreng ya, itu kayak mengelupas lagi, kan sakit gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh mudah tertrigger ya guys ya, karena ada beberapa dari kamu itu yang masih belum sembuh ya luka batinnya ya. Entah ini kamu bermasalah dengan orang terdekat, mungkin dengan anggota keluarga sendiri ya guys ya. Kamu pernah menjalin hubungan toksik ya, entah itu dengan orang tua sendiri atau dengan sanak saudara sendiri, dengan sahabat sendiri atau dengan pasangan, mantan pasangan ya, atau dengan orang-orang terkasih, orang-orang yang pernah kamu percaya ya. Mungkin ada dari dia atau mereka yang berkhianat sama kamu, yang memanipulasi kamu, yang memanfaatkan kamu, yang memperlakukan kamu dengan buruk, yang tidak menghargai kamu, yang merendahkan atau menyepelekan dirimu gitu loh guys ya. Dan ada juga dari mereka yang pernah juga ngebully kamu atau ngejelek-jelekin kamu ya, atau kayak mencela kamu baik itu secara psikis maupun secara fisik gitu loh guys ya. Jadi aku merasa ya, kamu ini masih ada rasa sedikit trauma ya guys ya. Kamu berusaha sekali ya untuk bisa melupakan semuanya, tapi tentunya itu tidak mudah ya guys ya. Prosesnya itu cukup panjang ya, dan hanya waktu yang bisa membantu kamu untuk pulih kembali ya guys ya. Di sini masih ada tertinggal rasa trauma atau luka batin yang harus kamu sembuhkan ya guys ya. Dan ini tidak diketahui oleh orang lain ya guys ya. Mereka tuh taunya kamu tuh adalah seseorang yang periang. Karena aku merasa kamu yang pilih file ke-1 ini adalah orang-orang yang pandai menutupi ya, menutupi sesuatu yang kurang menyenangkan yang kamu rasakan gitu loh guys ya. Kamu tuh tipe orang yang tidak mau jadi beban orang lain ya. Entah itu beban secara material ataupun non material, entah itu beban secara emosional ya, atau beban apapun ya yang membuat orang lain itu juga merasakan kesedihan kamu gitu ya. Kamu nggak mau kalau orang-orang sekitar atau orang lain itu juga ikut sedih atas perasaanmu. Itu kenapa kamu berusaha untuk menyembunyikan perasaan sedihmu atau menyembunyikan rasa traumamu ya. Kamu berusaha untuk selalu tampil ceria, semangat, happy-happy gitu loh guys ya. Makanya mereka tuh nggak tahu loh, padahal kamu tuh menyimpan luka batin, padahal kamu tuh masih punya trauma ya. Kalau misalnya beberapa dari orang ini atau ada orang yang ceplas-ceplos gitu ya kalau ngomong ya, itu mesti be careful ya guys ya. Dikhawatirkan kalau itu mengungkit rasa trauma kamu juga gitu kan. Kalau misalnya kamu trauma dari segi pernah dibullying orang atau pernah diolok-olok orang gitu ya guys ya. Namun kamu di sini berusaha untuk tampil seperti biasa gitu loh guys ya. Kamu berusaha untuk happy-happy ya, tampil dengan sumringah, ketawa ketiwi, bercanda-canda ya. Walaupun hati kamu itu gundah gulana, walaupun kamu merasakan kesedihan, terkadang ada kesedihan dan kepedihan ya. Kalau kamu ingat potret masa lalu gitu loh guys ya. Memang kamu di sini aku rasa ya berusaha sekali untuk melupakan, tapi tidak semudah itu ya. Luka batin itu tidak mudah untuk disembuhkan, tidak semudah untuk membalik telapak tangan. Tapi bukan berarti tidak bisa dipulihkan dan tidak bisa disembuhkan juga gitu loh guys ya. Everything needs process ya. Once again, segala sesuatu itu perlu proses ya. Butuh yang namanya proses. Hanya waktu yang bisa membantu ya guys ya. Membantu pemulihan secara psikis atau secara mental ya.
Dan yang terpenting kamu memiliki tekad kuat untuk bisa memulihkan perasaan trauma kamu ya, sampai trauma itu benar-benar hilang dengan sendirinya dan mental kamu jadi tambah kuat. Nah, seperti itu. Dan di sini ya, apalagi sih ya, yang orang tidak ketahui tentang dirimu, aku merasa ya, yang orang tidak ketahui tentang dirimu itu adalah kamu yang pernah dimusuhi oleh banyak orang ya guys ya. Hanya karena gara-gara kamu bermasalah sama satu orang gitu loh guys ya. Entah ini siapa yang memulai ya guys ya. Tapi aku merasa ya, kalau kamu itu pernah bermasalah sama satu orang, entah karena soal proyek pekerjaan kah ya, atau karena ada orang iri dengki dengan dirimu ya guys ya, yang mana satu orang ini yang bermasalah sama kamu ya, itu ngajak orang-orang sekitar atau ngajak orang-orang lainnya ya untuk memusuhi kamu, untuk membenci kamu gitu loh guys ya. Jadi ini ibarat kata 1 lawan 10 ya, 1 versus 10 orang gitu loh guys ya. Kamu merasa tidak pernah bermasalah sih dengan orang ini, tapi orang ini yang coba-coba untuk cari gara-gara, bikin onar, cari-cari masalah dengan dirimu ya. Mau nggak mau, terkadang kamu juga kayak kepancing atau ke-trigger juga gitu loh guys ya, dengan kelakuannya yang agresif di sini aku lihat ya. Orang ini sangat agresif sekali ya guys ya. Suka sekali memancing emosi kamu ya, karena dia merasa bahwa itu adalah kelemahan kamu ya. Ditambah kamu memiliki trauma atau luka lama yang masih belum sembuh, dan orang ini nambahin gitu loh guys ya. Kamu pernah bermusuhan dengan satu orang, atau orang ini memusuhi kamu, tapi nih orang ngajak-ngajak banyak orang ya, bersekutu, berkomplot, rombongan untuk mengkeroyok kamu gitu ya. Dan ini yang tidak diketahui orang banyak ya guys ya, bahwa kamu itu pernah bermasalah sama satu orang, tapi yang maju melawan kamu malah kayak satu gang, satu komplek, satu desa ya, satu kelurahan, satu kecamatan gitu loh guys ya. Jadi aneh ya, kamu padahal tidak pernah merasa bermasalah dengan orang ini, tapi orang ini cari gara-gara atau berusaha untuk bermasalah sama kamu karena mungkin dia merasa sirik, iri dengki terhadap kamu. Dan anehnya orang ini ya, itu ngajak orang banyak ya untuk ikut-ikutan membenci kamu dan memusuhi kamu juga gitu loh guys ya. Dan di sini kamu terlihat sangat hebat loh. Ya, kamu berani melawan banyak orang itu ya dengan hanya seorang diri ya. Dan ini yang orang lain tuh tidak ketahui ya, bahwa kamu ini pernah melawan banyak orang yang memusuhi kamu, padahal kamu ya itu dimusuhin awalnya satu orang, tapi akhirnya kamu dimusuhi oleh banyak orang ya, satu kampung gitu loh guys ya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang ya mengenai dirimu ya, bahwa kamu pernah melawan banyak orang ya, padahal kamu di sini tidak memulai dan tidak mencari masalah, tapi orang lain lah yang sepertinya itu lebih dulu mencari perkara kepada dirimu. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang orang tidak ketahui tentang kamu ya. Di sini aku merasa ya guys ya, yang orang lain tidak ketahui tentang kamu ini mengenai dirimu yang mampu berpijak di kaki sendiri ya. Yang mana kamu ini sangat struggling atau struggle, berjuang banget seorang diri gitu loh guys ya. Tanpa ada yang menolong, tanpa ada yang membantu ya, kamu mampu untuk bangkit dari keterpurukan seorang diri. Iya, dan kamu melawan orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan kamu seorang diri, ya. Dan ini tidak diketahui oleh banyak orang loh guys, ya. Mereka pikir kamu tuh hidupnya flat, nggak pernah kayak roller coaster. Itu sebetulnya udah lewat tuh masa-masa dimana kamu ada berbagai potret, story di mana kamu sangat struggle banget dalam kehidupan kamu. Kamu pernah dijatuhkan, kamu pernah berada di dalam situasi yang sangat buruk dan berada di dalam keterpurukan, tapi kamu akhirnya mampu bangkit dari keterpurukan itu. Dan hal ini yang tidak diketahui oleh banyak orang ya. Oke, next di sini. Apalagi yang orang tidak ketahui tentang dirimu, di sini ada Four of Swords ya. Di mana kamu ini ya apa-apa itu sering sekali sendiri loh guys ya, melakukan segala sesuatu itu sendiri. Bahkan walaupun kamu memiliki sanak saudara ya, atau punya family ya, itu
kayak tidak ada yang mensupport kamu ya. Kamu bener-bener struggle, berjuang tuh seorang diri banget gitu loh guys ya. Sampai kamu jatuh sakit ya, terkadang kamu merasa stres, tertekan ya guys ya. Karena banyaknya beban secara emosional ya guys ya, yang harus kamu tanggung ya. Itu kamu sendirian loh guys ya. Sampai kamu jatuh sakit pun kamu itu kayak merawat diri ya, kayak berusaha untuk sembuh itu seorang diri juga gitu loh guys ya. Inilah hebatnya kamu yang jarang kayak nyusahin orang, kamu tuh kayak nggak mau nyusahin orang gitu loh guys ya. Kecuali kalau kamu udah nggak berdaya, baru kamu minta tolong sama orang gitu ya guys ya. Dan di sini ironisnya ada keluarga kamu sendiri yang kurang peduli ya, kayak tidak peduli sama kamu gitu loh guys ya. Ada beberapa di antara kamu, walau tidak semua sih guys ya. Tapi ketika kamu sehat dalam situasi atau kondisi yang fit ya, kebalikannya ketika anggota keluarga kamu yang sakit, kamu tuh bener-bener kayak worry, care banget dengan mereka. Tapi giliran kamu ketika kamu jatuh sakit, itu mereka atau orang-orang yang ada di dekatmu itu pada terbang, pada pergi gitu loh guys ya. Pada menjauh gitu loh guys ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu ini udah biasa kayaknya kalau sakit pun ya sendirian gitu ya, nggak ada yang nolongin. Kayaknya udah biasa ya. Benar-benar kamu di sini sepertinya adalah sosok yang sangat kuat dan tangguh ya guys ya, karena kamu sudah mengalami fase-fase sulit di dalam kehidupanmu ya. Kamu udah mengalami yang namanya ujian-ujian kehidupan yang bertubi-tubi ya, yang membuat kamu ini sampai jatuh sakit lah ya, sampai ngedrop gitu loh guys ya. Dan kamu ini udah terbiasa selalu bisa bangkit dari keterpurukan seorang diri gitu ya. Walaupun kayak terkesan menyedihkan ya guys ya, tapi di balik story kamu yang menyedihkan ini ya, terselip kekuatan yang dahsyat yang kamu miliki ya. Akhirnya kamu di sini memiliki mental yang sangat tangguh dan akhirnya kamu menjadi sosok yang tahan banting sepertinya ya guys ya, karena udah terbiasa ditempa oleh badai kehidupan ya. And the last one di sini, apalagi yang orang tidak ketahui tentang dirimu, aku merasa bahwa orang tidak tahu kalau kamu ini punya banyak beban loh guys ya. Entah itu beban secara material yang mengarah pada pentacles atau keuangan ya. Mungkin kamu adalah sosok mencari atau penghasil pentacles ya guys ya. Mungkin kamu adalah, dengan kata lain, kamu adalah tulang punggung keluarga ya. Atau kamu ini adalah seseorang yang selalu dilimpahkan masalah ya. Kalau ada masalah di dalam keluargamu, kamu yang harus maju, kamu yang harus menyelesaikan gitu loh guys ya. Kalau ada hal-hal yang sulit, itu pasti ya jatuhnya tuh ke kamu gitu. Karena di antara anggota keluarga kamu mungkin kamu yang paling pinter, kamu yang paling kuat, kamu yang paling bisa, kamu yang bisa diandalkan, kamu yang paling paham dan ngerti soal permasalahan dan solusinya gitu loh guys ya. Sehingga kayak banyak beban-beban yang menumpuk ya, entah itu di pundakmu, entah itu di kepalamu, di pikiranmu ya. Dan itu juga membuat terkadang mental kamu itu drop gitu loh guys ya. Karena banyaknya beban yang harus kamu pikul seorang diri ya. Dan orang-orang itu tidak tahu ya guys ya, kalau kamu tuh lagi memikul beban ya. Beban banyak pikiran ya, banyak hal yang harus kamu lakukan di dalam kehidupanmu, banyak tanggung jawab yang harus kamu kerjakan ya, atau yang kamu perlu penuhi gitu loh guys ya. Orang-orang tuh nggak tahu soal itu ya. Yang mereka tahu ya, kamu tuh adalah sosok yang periang, happy selalu, bersemangat ya, kayak nggak punya masalah, kayak nggak punya beban hidup gitu loh guys ya. Orang taunya seperti itu ya, karena kamu memang orangnya nggak mau merepotkan orang, nggak mau nyusahin orang. Kamu selalu berusaha membawa diri beradaptasi ya, dengan kebaikan-kebaikan yang kamu miliki, dengan hal-hal baik yang kamu punya ya. Kamu selalu berusaha untuk memancarkan energi dan aura yang sangat positif ya terhadap orang-orang sekitar, sehingga orang-orang sekitar tidak pernah curiga, bahkan tidak pernah mengetahui sama sekali kalau kamu itu sedang memikul beban atau punya banyak masalah, atau kamu mengalami trauma ya, atau memiliki luka batin gitu loh guys ya. Mereka nggak tahu sama sekali ya, karena kamu tidak ingin membuat orang lain jadi bersedih karena kamu punya masalah atau karena masalah yang kamu miliki. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu ini termasuk orang yang sangat baik ya guys ya, karena kamu selalu ingin membuat orang-orang sekitar tuh happy dan gak mau membuat orang lain atau orang-orang sekitar menjadi bersusah hati karena masalahmu ya. Karena kamu pikir masalahmu adalah masalahmu dan kamu sendiri yang membereskannya, menyelesaikannya. Orang lain gak perlu ikut
campur, nggak perlu tahu ya, karena mereka tidak bertanggung jawab untuk itu gitu loh guys ya. Semua itu adalah tanggung jawabmu gitu ya. Jadi kamu ini orang yang sangat bertanggung jawab di sini ya guys ya. So you must take care yourself ya. Kamu juga perlu rehat, istirahat, merawat diri ya guys ya. Jangan kepikiran tentang hal-hal yang membuat kamu merasa pusing ya atau bingung gitu loh guys ya. Mengalir saja ya, segala permasalahan itu pasti ada solusinya ya guys ya. Jangan overthinking ya. Kamu harus berusaha untuk bisa membuat dirimu merasa nyaman, relax, dan membuat dirimu merasa mendapatkan ketenangan dan kedamaian, sehingga itu bisa meringankan bebanmu juga ya. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 2. Hai, file kedua. Ini file kamu ya. Buat kamu-kamu yang pilih file kedua dengan tanda bunga air mata pengantin berwarna pink candy. Alright, ini file kamu ya guys ya. This is your file. Mari kita lihat di sini ya. Apa yang orang tidak ketahui tentang dirimu ya? Well, di sini ada Six of Pentacles, ada the Moon, ada the High Priestess, ada Seven of Cups, ada Ace of Cups, and ada King of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang memilih file kedua. Well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth Signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Water Signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen Fire Signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. And yang di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces ya. Oke. So guys, di sini ya yang tidak diketahui oleh orang ya tentang dirimu ya, itu mengenai kedermawanan kamu ya guys ya, dikonfirmasi oleh Six of Pentacles ya, dimana di sini tidak banyak orang tahu bahwa kamu itu sebetulnya adalah seseorang yang sangat-sangat dermawan ya guys ya, karena kamu ini lebih banyak menyembunyikan kebaikan yang telah kamu lakukan. Kamu nggak suka flexing atau pamer, show up gitu ya kemana-mana ya, no gitu ya, apalagi mengenai sedekah ya atau memberi sesuatu ke orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu ya, kamu nggak pengen sampai terlihat gitu loh guys ya, cukup kamu dan Tuhan yang tahu udah gitu ya. Jadi kamu nih ya terlihat kayak biasa-biasa aja ya, terlihat kayak berhemat ya, bahkan sorry to say ada yang menganggap kamu pelit lah ya, nggak mau berbagi lah atau apalah ya, karena kamu nggak pernah menunjukkan itu gitu loh guys ya. Nggak kayak orang-orang yang hari ini aku mau ini loh bakti sosial, mau ke ini, mau ke itu, buat bagi ini, bagi itu. No, kamu nggak apa ya, kayak menunjukkan itu gitu loh guys ya. Justru sebaliknya, kamu lebih banyak menyembunyikan hal-hal baik yang pernah kamu lakukan gitu loh guys ya. Dharma-dharma baik yang kamu perbuat itu kamu rasa cukup kamu dan Tuhan yang tahu ya. Jadi tidak banyak orang tahu ya bahwa kamu ini adalah sosok yang dermawan dan baik hati ya. Kamu suka berbagi, kamu suka membantu atau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan ya. Kamu ini orangnya tidak tegaan sebetulnya ya, mudah tersentuh ya, mudah kasihan ya guys ya. Tapi kamu ini selalu mencari cara atau waktu yang tepat untuk bisa memberikan sesuatu yang mana dibutuhkan orang lain, itu kamu tahu gitu kapan gitu ya guys ya. Kamu nggak mau kalau berbagi atau kayak sedekah gitu ya guys ya, di hadapan banyak orang gitu loh guys ya. Kamu nggak ingin terlihat pamer ya, show up kemana-mana, no gitu ya. Karena kamu merasa kebaikan itu tidak perlu diumbar-umbar gitu loh guys ya. Kamu merasa cukup kamu dan Tuhan yang tahu gitu ya. Buat apa juga ya ditunjukkan ke sana kemari gitu kan. Kamu merasa ya hal yang seperti itu tidak afdol gitu loh guys ya. Kamu merasa kalau pengen memberi sesuatu ya, itu harus berasal dari hati, benar-benar tulus
bukan ada maksud untuk pencitraan atau kepura-puraan ya. Dan inilah yang tidak diketahui oleh orang ya mengenai dirimu ya. Orang pikir kamu pelit, orang pikir kamu nggak pernah berbagi ya, nggak bisa berbagi atau membantu orang ya. Tapi nyatanya ya di belakang layar ya, kamu banyak melakukan bakti sosial di sini. Oke. And next di sini apa yang orang tidak ketahui tentang dirimu itu mengenai kepekaan atau sensitivitas kamu ya. Kamu ini adalah orang yang sangat peka ya, peka terhadap berbagai energi yang ada di sekitarmu ya guys ya. Tanpa kamu sadari, kamu ini memiliki intuisi yang sangat tajam dan juga aktif ya. Kamu bisa mendeteksi hal-hal yang tak kasat mata ya, atau kamu bisa merasakan energi dari orang-orang yang terhubung atau terkoneksi dengan dirimu, sehingga kamu tahu niatan dan tujuan orang datang ke kamu itu apa, untuk apa ya. Dan kamu bisa mengidentifikasi mana orang-orang yang benar-benar tulus, baik, niatannya itu baik ke kamu ya, dan mana orang-orang yang hanya modus ya, atau pencitraan, atau yang berpura-pura terhadap dirimu, kamu tuh tahu gitu loh guys ya. Nah, ini yang tidak diketahui oleh orang ya, bahwa kamu itu memiliki intuisi yang tajam. Kamu adalah orang yang intuitif ya. Dan di sini ya didukung kembali oleh cards dari The High Priestess ya, dimana orang tidak mengetahui kalau kamu itu sebetulnya adalah orang yang spiritual ya, orang yang memiliki bakat spiritual yang bagus ya. Dan ada lagi beberapa di antara kamu ya yang tidak diketahui orang, kamu tuh memiliki kodam pendamping atau penjaga malaikat, kodam leluhur, yang mana sesuatu yang tak kasat mata ini ya sering sekali itu memberikan suatu message atau pesan ya, yang mana itu kayak memberikan guidance atau petunjuk gitu loh guys ya, melalui mata batinmu, sehingga kamu tahu jalan mana yang harus kamu tempuh supaya tidak salah arah atau tidak salah jalan kayak gitu loh guys ya. Dan kamu di sini memang berbakat menjadi seseorang yang spiritual ya guys ya, orang yang memiliki kedalaman koneksi dengan sang pencipta ya, melebihi sesuatu yang biasa, dimana kamu ini termasuk orang-orang yang memiliki simpati ya, rasa simpati dan empati yang sangat tinggi ya guys ya. Kamu yang pilih file kedua rata-rata itu adalah orang-orang yang empat ya, orang-orang yang memiliki kepekaan yang tinggi ya, sensitivitas yang tinggi ya, sehingga kamu itu mudah bersimpati dan mudah berempati terhadap orang-orang sekitar atau terhadap makhluk hidup sekitar, sehingga kamu ini mudah rasa iba, kasihan ya, selalu ingin menolong, membantu orang gitu loh guys ya, tidak tegaan orangnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan beberapa di antara kamu juga termasuk orang yang agamis atau religius ya, yang mana kamu ini suka dengan hal-hal yang bersifat religi atau hal-hal yang bersifat spiritualitas gitu loh guys ya, yang mengarah pada ibadah, kebaikan, kebajikan gitu ya guys ya. Kamu adalah orang-orang yang selalu ingin berada di jalan yang benar ya. Itu kenapa kamu selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya, melalui ibadah ya, dan melalui hal-hal baik atau kebaikan-kebaikan yang bisa kamu lakukan di dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya. Dan ini tidak diketahui oleh orang ya guys ya, atau hanya segelintir orang yang tahu, tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang spiritual. Nah, seperti itu. Tapi mereka bingung ya. Mereka jadi bingung, kok kamu kok bisa ya, bisa membaca situasi atau kondisi, kok bisa baca karakter orang, kok kayak bisa merasakan energi orang. Kadang-kadang orang bertanya-tanya gitu loh guys ya, apakah kamu punya something ya, semacam ilmu atau apa ya, yang bisa membuat kamu ini mengerti tentang hal-hal yang bersifat spiritual. Padahal kamu memang berbakat ya, memiliki kecerdasan spiritual yang bagus gitu loh guys ya. Memang kamu terlahir sebagai seseorang yang memiliki jiwa spiritual yang bagus. Nah, seperti itu ya. And next di sini apa yang orang tidak ketahui tentang dirimu? Ada Seven of Cups ya guys ya. Dimana di sini yang tidak diketahui oleh orang ya tentang dirimu itu mengenai pencapaian-pencapaian di dalam kehidupanmu ya guys ya, yang mana kamu di sini sudah banyak memiliki atau koleksi ya pencapaian-pencapaian yang pernah kamu capai gitu loh guys ya di dalam kehidupan. Di sini kamu yang pilih file kedua termasuk orang yang berprestasi ya, atau orang yang pernah berhasil ya di suatu waktu ya, berhasil buka usaha kah, atau berhasil nabung ya, kemudian kamu tukarkan atau kamu investasikan ke rumah kah, aset ya, atau perhiasan gitu loh guys ya, yang mana itu adalah hasil jerih payah kamu sendiri ya guys ya. Jadi ada keberhasilan yang pernah kamu torehkan, yang kamu tukarkan menjadi
sesuatu yang bersifat material. Nah, seperti itu. Dan tidak banyak orang tahu ya, bahkan hampir tidak ada yang tahu ya bahwa kamu termasuk orang yang pernah melakukan pencapaian-pencapaian di dalam kehidupanmu ya guys ya, dan bukti-bukti pencapaian itu ada gitu loh guys ya. Kamu investasikan dalam bentuk sesuatu yang bersifat material. Nah, seperti itu ya. Oke. And next di sini apa yang orang tidak ketahui tentang dirimu? Ada Ace of Cups ya guys ya. Yang mana orang tidak tahu ya bahwa kamu ini adalah orang yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada ya, itu bisa kamu buat ya, bisa kamu olah gitu loh guys ya. Kamu ini semacam kayak kreator gitu ya guys ya. Dengan kata lain kamu adalah kreator ya. Kreator dalam berkarya atau dalam menghasilkan sesuatu di dalam pekerjaanmu ya guys ya. Di sini aku merasa bahwa kamu ini mampu untuk meraih suatu peluang ya guys ya, menciptakan suatu peluang di dalam kehidupanmu ya, peluang atau kesempatan yang hadir di dalam kehidupanmu itu kamu ciptakan sendiri ya, jadi tidak kamu cari ke sana kemari, tapi kalau kamu mau, kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu loh guys ya, kamu bisa membuat sesuatu sendiri agar bisa menghasilkan ya, agar bisa bermanfaat, memiliki faidah, memberikan keuntungan untuk dirimu dan kehidupanmu ya, agar bisa mengalami perkembangan dan peningkatan seperti itu loh guys ya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh orang mengenai dirimu, bahwa kamu adalah seorang kreator, bisa membuat atau menciptakan sesuatu dari tanganmu sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Alright, and the last one ya, apa yang tidak orang ketahui tentang dirimu? Ada King of Wands ya. Orang tidak tahu ya bahwa kamu ini pernah menduduki suatu posisi yang penting, entah itu pada jabatan tertentu, pada pekerjaan tertentu, pada usaha tertentu ya. Ada posisi yang pernah kamu raih ya di dalam hidupmu ya, yang terkoneksi dengan pencapaian-pencapaianmu, di mana posisi kamu ini cukup luar biasa ya guys ya. Kamu ini entah diberikan penawaran atau ditawari suatu posisi yang bagus ya guys ya. Kamu pernah menduduki suatu jabatan penting atau profesi yang penting ya di dalam lingkungan bermasyarakat gitu loh guys ya. Mungkin kamu mantan RT kah ya, atau mantan petugas apalah gitu ya guys ya, atau mantan direktur atau apalah, mantan manajer gitu ya guys ya. Yang mana kamu ini posisi atau kedudukannya itu penting, dibutuhkan oleh banyak orang ya guys ya, menjadi mercusuar banyak orang gitu loh guys ya, posisimu ini ya. Dan itu yang tidak diketahui oleh orang banyak ya, bahwa kamu memiliki pengalaman yang memadai atau mumpuni di bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan keahlian atau keterampilan kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.